Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Sahabat Ngopi Bang Jun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini singkat sekali. 60 atau 70 tahun yang lalu kita ini tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di muka bumi ini. Kehadiran kita di muka bumi ini itulah yang namanya kehidupan. 60 atau 70 tahun yang akan datang, kita akan kembali tidak ada. Dan ketiadaan kita itulah yang namanya kematian. Maka yang namanya hidup dan mati ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Maka yang namanya kematian ini adalah suatu hal yang lumrah. Kematian ini bukan hal yang luar biasa. Kematian adalah hal yang biasa saja. Kalau hari ini kita hidup, maka besok pagi kita tidak tahu apakah kita masih hidup. Kalau hari ini kita ada, kita tidak tahu besok atau lusa apakah kita masih ada. Kalau hari ini kita yang mengantar saudara kita ke kuburan, kalau hari ini kita yang memandikan saudara kita, kalau hari ini kita yang mengkafani saudara kita, kalau hari ini kita yang mensolatkan saudara kita tidak tahu apakah jasad kita juga akan disolatkan oleh saudara-saudara kita. Tidak ada jaminan hari ini. Bahkan kata sahabat Ali, 5 menit ke depan pun kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Maka setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya mati. Siapapun dia pasti akan mengalami yang namanya mati. Al-mautu babun wa kullu nasu dakhilun. Kematian adalah pintu dan setiap manusia pasti akan memasuki pintu itu. Maka apa itu yang namanya mati? Ulama kita berikan definisi tentang mati. Mati itu yang pertama kata ulama kita adalah berpisahnya ruh dengan jasad kita. Yang kedua, mati artinya berakhirnya rezeki kita atau habisnya rezeki kita. Dan yang ketiga, mati artinya terputusnya kesempatan untuk beramal. Sahabat Bang Jun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama mati artinya berpisahnya ruh dengan jasad. Kalau kita berjalan atau berziarah kubur, maka kita akan melihat ada kuburan yang panjangnya berapa meter. Ada yang panjangnya 1 meter, ada yang panjangnya 1,5 meter, ada yang panjangnya 2 meter. Artinya apa? Artinya yang kecil mati, yang muda mati, yang tua apalagi. Nah, jadi itu kalau kita berjalan ke kuburan, kita berziarah kubur, kita akan melihat itu gundukan-gundukan tanah. Ada yang panjangnya tadi saya katakan 1 meter, 1,5 meter, ada yang 2 meter. Artinya yang muda mati, apalagi yang tua. Yang kecil mati, yang muda mati, apalagi yang tua. Maka kematian adalah perkara yang biasa, perkara yang lumrah saja. Maka ketika berziarah kubur, sahabat Utsman bin Affan, beliau menangis terisak-isak sampai janggut beliau basah. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Utsman, engkau tidak bersedih ketika sampai kepadamu berita-berita tentang surga? Engkau tidak bersedih ketika sampai kepadamu berita-berita tentang neraka? Tetapi mengapa engkau bersedih ketika engkau berziarah kubur?" Apa kata Utsman radhiyallahu anhu? Kubur ini adalah pintu pertama dari pintu-pintu akhirat. Siapa yang selamat di pintu pertama yang namanya akhirat, maka dia akan selamat dalam perjalanan selanjutnya. Tapi siapa yang gagal di pintu pertama yang namanya kubur, maka dia akan gagal dalam perjalanan-perjalanan selanjutnya. Nah, itu yang pertama. Jadi mati artinya berpisahnya ruh dengan jasad. Yang kedua, mati artinya berakhirnya atau habisnya rezeki kita. Jadi kalau rezeki kita sudah habis, itulah mati. Itulah mati. Kalau rezeki kita sudah habis, itulah mati. Maka ada sebuah tamsil. Seorang ibu berangkat ke pasar. Di pasar 2 jam. Dia 2 jam di pasar. Ketika dia pulang ke rumahnya, maka dia tidak mendapati suaminya di rumah. Maka dia mencarinya di kamar, tidak ada. Dia mencari di ruang tamu, tidak ada. Dia cari di dapur, tidak ada. Kemudian dia ke belakang rumah, ternyata sang suami ada di dalam sumur. Ada jatuh di dalam sumur. Maka dia kemudian berteriak. Orang-orang kemudian datang.
untuk membantu sang suami. Diangkatlah dia dari dalam sumur. Setelah diangkat ke atas, kemudian sang suami tadi dikeluarkan air dari perutnya, ya, akhirnya dia sadar, dia siuman kembali. Setelah siuman, sang istri membuatkan segelas satu gelas susu, Pak. Jadi satu gelas susu hangat itu dibuatkan kepada sang suami. Setelah sang suami meminum susu itu yang dibuatkan oleh sang istri tadi, maka sang suami kemudian segar bugar kembali. Ya, dia segar bugar kembali. Maka setelah itu orang-orang bertanya, "Bapak, tadi ceritanya bagaimana sehingga Bapak jatuh ke dalam sumur?" Maka dia pun bercerita, "Oh, tadi waktu saya jatuh ke dalam sumur itu seperti ini." Jadi dia contohkan, "Tadi saya bersihkan lumut-lumut ini di dalam sumur ini. Kemudian tiba-tiba saya jatuh ke dalam sumur." Dia lompat ke dalam sumur. Ya, jadi dia lompat dalam sumur. Ya, baru 2 menit di dalam sumur, dia kemudian diangkat. Begitu diangkat, ternyata nyawa sudah tidak tertolong. Tadi berapa jam, Pak? Waktu waktu istrinya ke pasar, berapa jam dia di dalam sumur? 2 jam kan? 2 jam, belum mati. Tapi ini ketika jatuh yang kedua kalinya, dia lompat yang kedua kalinya, baru 2 menit dia mati. Apa hikmah yang kita bisa petik dari pelajaran tadi, yang laki-laki tadi? Yang pertama, bahwa kematian seseorang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi dia masih bisa menikmati rezekinya yang terakhir. Apa rezekinya tadi yang terakhir, Bapak tadi? Rezeki dia yang terakhir apa tadi? Segelas susu. Ya, segelas susu. Artinya dia harus menikmati dulu itu rezekinya yang terakhir sebelum Allah Subhanahu wa taala matikan dia. Artinya apa? Artinya bahwa kalau rezeki kita masih ada di dunia, kalau rezeki kita misalnya masih ada di Arab Saudi sana, di Mekah Madinah, maka kita tidak akan mati sebelum kita mengambil rezeki kita di Mekah Madinah. Kalau rezeki kita misalnya ada di Zimbabwe atau mungkin ada di Afrika Selatan, walaupun itu sebutir kurma, walaupun itu seteguk air, walaupun itu seisap susu, kalau masih ada rezeki kita di misalnya di Afrika Selatan, maka kita tidak akan mati sebelum kita ambil rezeki kita di Afrika Selatan. Ya. Jadi seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa itu mati? Mati artinya terputusnya kesempatan untuk beramal. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan di dunia ini ya 60-70 tahun. Ya, untuk apa? Untuk kita beramal. Karena setelah mati kita sudah tidak beramal lagi. Ya. Setelah mati kita sudah tidak beramal lagi. Maka ketika manusia ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan dunia ini, ada 2 jenis manusia saja. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar itu adalah orang yang menekan keinginan hawa nafsunya dan dia beramal untuk bekal kehidupan setelah kematiannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Wal ajisu man atba nafsahu hawa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah, orang yang bodoh, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya dan dia senantiasa berangan-angan agar seluruh angan-angannya itu terpenuhi. Maka sahabat Bang Jun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 3 definisi daripada al-maut, kematian. Yang pertama yaitu kematian itu artinya berpisahnya ruh dengan jasad. Yang kedua, kematian itu artinya berakhirnya atau habisnya rezeki. Yang ketiga, mati artinya terputusnya kesempatan untuk amal. Nah, ini adalah 3 definisi daripada al-maut. Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.